Halo Sobat Nobar, selamat datang kembali di channel Sinema KW. Halo Sobat Sinema, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik selalu ya. Siapa yang cita-citanya ingin menjadi astronot dan pergi keluar angkasa? Karena pada video kali ini, Sinema akan merangkum alur cerita film yang berjudul Alien Romulus. Film ini menceritakan sekelompok remaja sok keras yang ingin pergi ke suatu planet impian. Akan tetapi saat ingin mencuri suatu alat kebutuhan di kapal antariksa yang terbengkalai, suatu petaka pun terjadi. Tanpa lama-lama, langsung kita mulai saja alur ceritanya. Cekidot. Di awal scene memperlihatkan sekelompok orang mengendarai sebuah pesawat antariksa yang sedang menangkap sebuah bongkahan meteoroid di sebuah tempat bernama Zeta Reticuli. Akan tetapi itu bukanlah bongkahan meteorit biasa. Lalu mereka pun memecah bongkahan tersebut. Waduh, ternyata sebuah fosil yang sangat menyeramkan. Kemudian scene berpindah ke cewek cantik bernama Rain yang merupakan seorang petani. Ia memiliki saudara bernama Andy. Setelah makan, Rain pergi ke petugas administrasi bekerja bersama Andy untuk melakukan pengajuan karena tugasnya telah terpenuhi. Akan tetapi ternyata hal itu gagal, dan sialnya Andy mendapatkan perlakuan buruk dari orang di sekitarnya. Ternyata Andy bukanlah manusia, melainkan sebuah robot, atau dalam film ini disebut dengan sintesis. Beberapa saat kemudian, Rain mendapatkan ajakan dari temannya untuk berkumpul di tempat mereka. Mereka tak lain adalah Navarro, Bjorn, Kay, dan Tyler. So, should we show her? Show me what? Ternyata Rain dan Andy diajak untuk pergi ke sebuah pesawat antariksa milik perusahaan Weyland-Yutani agar mereka bisa mengambil sebuah pot tidur beku menggunakan bantuan akses milik Andy sebagai robot Weyland-Yutani, sehingga mereka bisa pergi menuju Ivaga. Namun karena perkataan tak tahu diri Bjorn membuat Rain marah. Akan tetapi It's just where you damaged goods that your dad found in the trash. I'm sorry, listen, I know my cousin can be a dick sometimes, right? But he's right. That much I can promise you, okay? meski sedikit berberat hati, Rain pada akhirnya tetap menerima ajakan tersebut karena bujukan Tyler. Lalu mereka semua pun berangkat menuju pesawat antariksa milik perusahaan Weyland-Yutani. Mereka akan segera berlabuh terhubung dengan pesawat antariksa milik Weyland-Yutani. Mereka harus bergegas karena dalam waktu 36 jam pesawat terbengkalai itu akan menabrak cincin planet mereka. Orang yang akan melakukan ekspedisi tidaklah semua, hanya 3 orang saja, yakni Andy, Tyler, dan Bjorn. Sementara anggota yang lainnya berjaga di dalam pesawat milik mereka. Untuk sesaat, Rain merasa khawatir kepada Andy yang akan pergi melakukan ekspedisi. Akan tetapi, Andy berhasil membujuk Rain. Oh, shut up a minute. Gloves, yeah, take these. Andy, Tyler, dan Bjorn masuk melalui ventilasi yang sangat sempit. Setelah sampai dalam, keadaan begitu sunyi dan gelap.
tanpa adanya daya listrik yang menyala. Untungnya, dengan akses milik Andy, mereka bisa menghidupkan daya listrik yang tersisa di pesawat tersebut, sehingga memudahkan mereka untuk mencari pot yang mereka butuhkan. Alright, great news. I've got eyes on the pods. Karena pot yang ditemukan kekurangan bahan bakar, Tyler memutuskan mereka untuk melanjutkan ekspedisi mencari bahan bakar di tempat lain menggunakan alat pemindai suhu miliknya. Di sisi lain, Rain di pesawat merasa sangat kesal kenapa Bjorn sangat membenci Andy. Ternyata dulu ibu Bjorn meningsoi karena ulah robot yang membuatnya sangat membenci mereka. Lalu pesawat berpindah haluan untuk mengambil pot yang telah didapat. Namun, tiba-tiba sesuatu terjadi kepada Kay. I'm right here. You're okay. I'm gonna go check on the pods. Who's the father? Goblok! Ternyata ada benih yang tumbuh di perut Kay. Shin kembali ke tim ekspedisi. Mereka terus menyusuri lorong di pesawat itu sesuai arahan alat pemancar milik Tyler. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah ruangan mirip laboratorium. Mereka juga menemukan tubuh robot rusak yang kemungkinan petugas di sana. Semakin dalam mereka masuk, sesaat kemudian mereka akhirnya berhasil menemukan ruangan kecil yang dituju alat pemancar milik Tyler. Ruangan itu sangat gelap dan lembab, bahkan terdapat kebocoran air. Tyler dan Bjorn masuk dan menemukan bahan bakar yang dibutuhkan. Untungnya, stok bahan bakar tersebut cukup untuk kebutuhan pot beku mereka. Tyler dan Bjorn mencoba mengambil bahan bakar tersebut secara paksa. Akan tetapi, tiba-tiba alat tersebut menyemprotkan asap dingin yang membuat jari Bjorn membeku. Tak sampai di situ, sialnya usaha mereka memicu sistem pertahanan ruangan tersebut, sehingga pintu tertutup dengan rapat. Bahkan akses milik Andy tidak bisa membukanya. Terpaksa Rain dan Navarro bergegas menyusul mereka untuk membantu. They're in there. Mengerti seluk-beluk robot, Rain mencoba untuk mengambil modul yang ada pada robot rusak di laboratorium untuk memberikan akses kepada Andy. Sementara itu, di dalam ruangan, Andy menemukan sebuah rak yang seperti berisi sesuatu yang dibekukan. Dan karena efek pertahanan sistem, membuat suhu di ruangan tersebut semakin panas, serta mempengaruhi makhluk tersebut. Lalu, Rain pun kaget karena robot rusak tersebut masih hidup. Meskipun begitu, mereka tetap berhasil mengambil modul yang dibutuhkan dan memberikannya kepada Andy. Alright, let's see. Rain, did I do something wrong? He's just frozen up. Andy terdiam membeku karena sedang melakukan booting software dan memerlukan waktu untuk menyelesaikannya. Lalu hal yang tak diinginkan pun terjadi. Makhluk yang berada di rak keluar dan mengganggu mereka. Lalu tiba-tiba makhluk itu menyerang Bjorn seakan-akan ingin memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Untung saja Tyler dengan sigap membantunya. Keadaan semakin kacau karena makhluk itu semakin ganas. Untung saja Andy sadar tepat waktu dan membukakan pintu agar mereka bisa keluar dan kabur dari makhluk mengerikan itu. Beruntung, mereka bisa kabur dari kejaran makhluk-makhluk tersebut. Tetapi tidak untuk Navarro. Makhluk yang lolos berhasil menyerangnya dan mengikat dengan erat leher Navarro agar tidak bisa lepas. Karena sangat panik, Bjorn ingin menyetrum makhluk itu, tetapi
Andy dengan data versi ilmuwannya melarang Bjorn untuk melakukan itu karena bisa membunuh Navarro. Andy menyarankan robot petugas di sana mungkin bisa membantu mereka. Akan tetapi, setelah robot itu hidup, dia tidak menyarankan untuk menyelamatkannya karena kemungkinan jika makhluk itu telah memberikan benihnya bisa membahayakan mereka dengan lahirnya makhluk yang bernama Xenomorph. What's gonna grow out of her? Kemudian Rain mendapatkan ide untuk membekukan ekor makhluk itu menggunakan bahan bakar pot agar bisa melepasnya. Dan benar saja, makhluk itu bisa dilepaskan dari kepala Navarro. Namun, Andy mendapatkan arahan dari robot petugas untuk membantu mereka karena hal itu bisa mengakibatkan suatu bencana. Lalu, saat Bjorn akan membawa Navarro ke pesawat, Andy menghalangnya. Merasa dia adalah ancaman, Bjorn menyerang Andy dan kabur ke pesawat, meninggalkan rekan-rekan yang lainnya. Benar saja, benih dalam tubuh Navarro telah tumbuh menggerogoti tubuhnya, hingga membuatnya kejang-kejang dan tanpa sengaja membuat kemudi pesawat bergerak, menyebabkan pesawat yang ditumpanginya menabrak dan terjatuh di dek Romulus. Dan lahirlah seekor Xenomorph. Mengetahui pesawat mereka jatuh di sana, Tyler dan Rain memutuskan untuk pergi. Namun, mereka harus bergegas karena akibat tabrakan, waktu sebelum menabrak cincin planet semakin sedikit. Sementara itu, akibat modul yang dipakai, Andy dimanfaatkan robot petugas untuk membantu menyelesaikan misinya. Setelah mereka semua berangkat, mereka mendapatkan satu masalah karena jalan menuju dek Romulus dipenuhi makhluk parasit kecil yang sangat sensitif dengan suara dan suhu tubuh. Meskipun begitu, mereka tetap berusaha melewatinya. Sementara itu, di sisi lain, Kay baru saja tersadar dari pingsannya. Melihat keadaan pesawat yang sangat sepi, dia memutuskan untuk pergi mengecek keadaan. Sungguh tak disangka, dia menemukan benda mirip sebuah kepompong tempat Xenomorph mengembangkan diri. Tiba-tiba, dari belakang, Bjorn datang dengan senyap. Dia akan menyerang Xenomorph dengan sengatan listrik miliknya. Akan tetapi, malangnya, Bjorn meningsoi terkena tetesan asam milik Xenomorph. Dalam waktu yang tidak tepat, Kay menghubungi Tyler melalui alat komunikasi yang dibawanya. Namun, karena Kay yang terburu-buru, takut dikejar oleh Xenomorph, membuat Tyler mulai merinding. Benar saja, setelah berhasil membuka pintu pesawat, Kay terjatuh karena terburu-buru dan tidak melihat keadaan sekitarnya. Mendengar itu, Tyler tiba-tiba semakin merinding dan berkeringat. Hal ini membuat mereka disadari oleh makhluk parasit kecil di sekeliling mereka. Mereka pun lari menyelamatkan diri. Sementara itu, Kay yang sangat ketakutan mencari tempat untuk bersembunyi dari Xenomorph. Hampir saja dia ketahuan. Untungnya, Kay tidak mengeluarkan suara. Akan tetapi, saat mencoba membuka pintu di dekatnya, percobaan kode yang gagal membuat alarm di tempat itu berbunyi. Benar saja,
Suara itu membuat Xenomorph datang kembali mengincar Kay. Melihat itu, Rain meminta Andy untuk membuka pintunya untuk menyelamatkan Kay. Akan tetapi, Andy menolak hal tersebut karena akan membahayakan keselamatan mereka dan efek dari modul milik robot ilmuwan sebelumnya. Setelah mulai berdamai dengan keadaan, mereka pun melanjutkan perjalanan sesuai arahan dari Andy. Tak lama kemudian, mereka pun memasuki ruangan laboratorium lainnya. Ternyata, selama ini manusia berusaha mencari cara mempercepat proses evolusi biologis mereka karena koloni manusia sangat rentan dan mudah hancur di dunia luar angkasa. Meskipun mereka berhasil memisahkan cairan yang dibutuhkan untuk evolusi, benda itu ternyata belumlah sempurna. Kemudian saat mereka akan keluar membawa cairan itu, mereka telah diincar oleh Xenomorph, terpaksa membuat mereka mengganti rencana. Right, this is an F-44 distance. That thing comes towards you. You point it in this general direction. Waktu semakin menipis, mereka harus bergegas untuk menemukan jalan keluar dari pesawat tersebut. Saat melewati sebuah lorong, alangkah terkejutnya mereka. Ternyata itu adalah tempat para Xenomorph berkembang biak dengan memangsa para manusia. Mereka pun memutuskan mencari jalan lain. Tiba-tiba, Tyler seperti mendengar sesuatu. Ternyata, setelah diselidiki, suara itu berasal dari Kay yang masih selamat. Karena dia kekurangan darah, dia tidak jadi dijadikan alat untuk berkembang biak para Xenomorph. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sayangnya, seekor Xenomorph mengetahui mereka. Dan selanjutnya, Tyler pun tewas, berkorban untuk menyelamatkan teman-temannya. Karena keadaan yang berbahaya, Rain memutuskan pergi membantu Kay untuk kabur menggunakan lift dan meninggalkan Andy yang sedang error. Akan tetapi, karena rasa iba Rain, dia memerintahkan Kay untuk pergi ke pesawat sendiri, membawa cairan yang dibawa oleh Andy. Sedangkan Rain kembali ke Andy untuk menyelamatkannya. Tak disangka-sangka, Kay nekat menggunakan cairan yang belum sempurna itu kepada dirinya. Kembali ke Rain, beruntungnya dia bisa menyelamatkan kembali Andy. Akan tetapi, hal buruk pun terjadi. I'm afraid I must deny your petition. Dengan wajah polosnya, si robot petugas menolak untuk membantu membukakan pintu untuk Rain dan Andy. Alhasil, mereka pun berpasrah dengan keadaan sembari bercanda. Akan tetapi, tiba-tiba Rain mendapatkan ide untuk melawan para Xenomorph dengan menggunakan sistem gravitasi nol agar cairan asam yang keluar tidak mengenai kapal dan merusaknya untuk sementara waktu sampai mereka bisa keluar dari sana menggunakan lift. Setelah menghabisi semua Xenomorph, Rain dan Andy melayang melewati asam-asam itu. Hampir saja Rain meningsoi. Untungnya dia bisa memanfaatkan daya dorong senjata miliknya agar bisa menghindari asam tersebut. Mereka pun berhasil sampai di lift. Akan tetapi, karena daya gravitasi nol membuat lift tidak bisa berfungsi, mereka pun terpaksa menggunakan sistem gravitasi nol itu untuk menuju ke atas. Akan tetapi, belum sampai Rain memegang tangga, sistem gravitasi kembali normal dan membuat Rain terjatuh. Entah kenapa, ada Xenomorph yang menyelamatkan Rain. Akan tetapi, kawanan Xenomorph lainnya dari bawah datang menghampiri Rain. Untungnya, Andy melepaskan pegangannya dari lift, sehingga lift itu pun jatuh mengenai kawanan Xenomorph. Kecuali yang menolong Rain dan parasit kecil yang tiba-tiba muncul entah dari mana.
Melihat itu, Andy langsung menolong Rain dengan terjun sambil menembaki parasit beserta xenomorph yang mendekatinya. Get away from her. Setelah itu, Andy dan Rain bergegas pergi ke pesawat mereka untuk kabur. Akan tetapi, mereka harus cepat karena benturan dengan cincin planet sudah terjadi. Setelah pergi dari sana, Rain mematikan sistem remote dari pesawat agar tidak dikendalikan serta tidak menuruti keinginan robot petugas di lab. Sebelum memasuki pot beku, Rain memasangkan charger ke Andy agar berada dalam mode daring sampai ke Ivaga. Sesaat setelah memasukkan tabung bahan bakar, pot milik Kay memberikan peringatan berbahaya. Ternyata Kay sedang melahirkan seekor xenomorph. Rain pun membawanya untuk dimusnahkan. Sungguh terkejutnya Rain melihat wajah xenomorph versi update yang mirip manusia. Sialnya, asam yang dikeluarkan membuat bayi itu jatuh ke tangki kargo dan membuat sistem autopilot pesawat nonaktif. Setelah Rain tiba di tangki kargo, ternyata bayi xenomorph itu telah hilang. Dia pun mencari ke sana kemari untuk memusnahkannya sebelum terlambat. Di sisi lain, Andy yang terbangun berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tak diduga, ternyata bayi xenomorph sudah tumbuh menjadi sangat besar lalu menyerang Andy dan Kay. Rain yang mengetahui itu langsung menyerang xenomorph. Sayang sekali, usahanya tidak berhasil, malah membuat Rain sendiri kesusahan akibat ledakan bahan bakar beku. Setelah Rain memakai baju astronot, dia langsung pergi ke tangki kargo untuk melepaskannya agar pesawatnya bisa kembali menggunakan mode autopilot. Akan tetapi, ketika akan melepaskan tuas ke terakhir untuk melepaskan kargo, Rain diserang oleh xenomorph. Karena Rain tidak bisa melawan, dia memiliki ide untuk melubangi tangki kargo agar xenomorph bisa tertarik keluar. Akan tetapi, xenomorph sangatlah tangguh. Hampir saja kaca baju astronot Rain pecah karenanya. Untung saja Rain berhasil menarik tuas terakhir menggunakan talinya yang menyangkut. Alhasil, xenomorph pun lenyap bersama kargo tersebut. Sebelum masuk ke pot, Rain merekam suaranya sebagai jaga-jaga karena dia tidak tahu akankah dia sampai ke Ivaga atau tidak. Course to the Ivaga system without knowing if I'll ever reach it or what fate. This is Rain Carradine, last survivor of the Corbellan. Signing off. Tamat. Film ini mendapatkan nilai IMDb 7,1. Menurut Cinema, film ini pantas mendapatkan nilai 8. Seperti itu saja alur cerita film kali ini. Pesan moral, jangan suka mencuri jika tidak ingin kena sial. Dan sampai jumpa di alur cerita lainnya.